Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini seperti biasa saya akan membuat simulasi rangkaian elektropneumatik yang menggunakan aplikasi FluidSim. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya Arianti Pratama dari kelas 11 Elektronika 2 dari SMK Negeri 1 Batam, mata pelajaran pengendali sistem robotik. Nah, topik yang bakal kita bahas di sini adalah membuat rangkaian kontrol dengan limit switch yang menggunakan silinder kerja ganda. Langsung saja kita buat ya. Pertama kita buka aplikasinya, lalu kita buat project baru. Nah, di sini saya akan menggunakan silinder kerja ganda tentunya. Kemudian one way flow, kita butuh 2. Kita atur dulu rotasinya. Kita butuh 2. Nah, di sini kita buat sebelah kanannya ini kita buat 60%. Ini terserah, bisa disesuaikan dengan rangkaian yang akan dibuat ya, karena ini juga bakal berpengaruh dengan pergerakan dari batang silindernya juga, batang pistonnya. Oke. Setelah itu kita membutuhkan katup 5/2. Karena ini elektro, maka kita ubahkan dulu ke elektro. Oke. Selanjutnya langsung kita hubungkan. Terus kita menggunakan kompresor. Kita hubungkan dengan kaki 1. Ini selanjutnya kita membutuhkan distance rule, karena ini limit switch yang berhubungan dengan jarak. Kita ubah dulu ininya, maksimal stroke-nya 1200. Oke. Karena ini limit switch, kita beri simbol LS dan jaraknya kita buat 1000. Oke. Setelah itu kita buat rangkaian elektronya. Kita membutuhkan tegangan 24 volt dan juga 0 volt. Kemudian kita membutuhkan push button yang make ya, dan make switch kita butuh 3. Selanjutnya kita membutuhkan 2 relay dan 2 katup solenoid. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya tinggal kita hubungkan. Dan juga yang tegangan nolnya juga dihubungkan.
Nah, setelah seperti ini, selanjutnya tinggal kita beri label atau nama. Sini kita buat SCL1, sini SCL2, kemudian di sini saklar 1. Sini kita buat dengan limit switch yang ini akan terhubung dengan LS yang ada di distance rule-nya ya. Jadi kita buat label LS, kemudian ini kita relay 1 R1, ini relay 2 R2, kemudian ini kontaknya ya atau switch-nya dari R1 nya. Ini kalau R1 kita buat R1, kemudian ini R2. Jadi ini anak kontak R1 dengan relay R1, ini anak kontak R2 dengan relay R2. Selanjutnya di katup solenoidnya ini kita buat sesuai dengan elektro yang ada di sini. Kalau di sebelah kan kiri SCL1, maka kita buat SCL1, dan seperti yang sampingnya juga SCL2. Ini tidak boleh terbalik ya, karena jika terbalik ini akan tidak bisa menjalankan ininya. Oke, selanjutnya setelah seperti ini kita jalankan. Oke, yes. Nah, apa yang akan terjadi jika S1 ini ditekan? Kita coba ya. Nah, bisa dilihat bahwa ketika S1-nya ini ditekan, maka relay yang terhubung dari S1 ini akan bekerja dan anak kontak dari R1 ini akan menjalankan SCL1 yang terhubung dengan elektron ini dan akan bekerja sehingga membuat batang pistonnya ini bergerak maju. Setelah sampai di batas yang LS ini yang ditentukan, maka limit switch yang di push button yang ini akan aktif dan dia akan menjalankan relay 2 dan anak kontaknya tersebut akan mengaktifkan SCL2 yang di sini sehingga ini aktif dan bekerja sehingga dia akan bergerak mundur. Kita perhatikan kembali. Nah, dia akan bergerak mundur karena limit switch-nya bekerja, dia menggerakkan R2 dan dari R2 ini menggerakkan SCL2 sehingga dia bergerak mundur ya. Kita coba sekali lagi. Nah, SCL, kemudian dari R1 mengaktifkan SCL1. Nah, setelah sampai di LS, dia akan bergerak mundur dan ini aktif, langsung terhubung dengan R2. R2 akan menggerakkan SCL2 dan SCL2 akan membuat batang pistonnya ini mundur. Seperti itu. Nah, jadi prinsipnya ini adalah, kesimpulannya adalah dari prinsip rangkaian ini sendiri, di mana dia jika diaktifkan dia akan maju sesuai dengan batas atau jarak yang ditentukan. Misalnya ini tadi kan kita buat dengan 1000. Nah, maka jika sampai di jarak 1000 mm, maka dia ini akan langsung aktif. Pada saat aktif dia akan menggerakkan relay 2 dan anak kontaknya ini akan mengaktifkan SCL2 sehingga SCL2 ini akan membuat batang pistonnya ini mundur kembali. Nah, seperti itu. Jadi dia tergantung dengan jarak yang kita buat. Kalau kita buat jaraknya 500, maka pada saat sampai di 500 mm dia akan mundur kembali. Nah, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.